يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam halaqah ilmiah yang insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar, pembahasan terakhir sampai pada ayat yang ke-132 dari Quran Surat Al-Baqarah. Untuk itu kita akan memulai dari ayat yang setelahnya 133. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi ketika kematian menjemput Nabiullah Yaqub alaihi salam? Pada saat itu Yaqub berkata kepada putra-putranya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Lalu mereka semua menjawab, kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim dan Ismail serta Ishak, yaitu ilah yang satu, dan kami hanya akan berserah diri kepadanya. Tafsiran dari ayat ini, qala akuntum ayyuhal yahud hadirina hina ja'al maut Yaqub. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang Yahudi, akuntum ayyuhal yahud hadirina, apakah kalian wahai orang-orang Yahudi ikut hadir menyaksikan ketika kematian datang menjemput Nabi Allah Yaqub? Ijjama'a abna'ahu wa sa'alahum. Pada saat itu, kata Allah, Nabiullah Yaqub mengumpulkan seluruh putra-putranya dan bertanya kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Qalu, mereka semua menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Kami hanya akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, yaitu ilah yang esa. Wa nahnu lahu munqaduna khadi'una, dan kami hanya akan patuh dan tunduk kepadanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-133 ini memberikan keterangan kepada kita bahwa Yaqub dan seluruh putra-putranya mereka di atas dinul Islam, tidak di atas agama Yahudi, tidak pula di atas agama Nasrani.
Mereka semua di atas dinul Islam. Di atas din yang juga diajarkan dan disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh indah pertanyaan yang diajukan oleh Nabiullah Yaqub kepada putra-putranya menjelang wafatnya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Karena meninggalkan orang-orang yang soleh itu penting. Dan sungguh sangat tentram rasanya apabila seseorang ketika dijemput oleh kematian, kemudian keturunannya dan anak-anaknya dalam keadaan saleh dan salihah. Namun, satu hal yang perlu untuk kita cermati, penting untuk kita perhatikan, adalah bahwa adanya anak-anak yang saleh dan salihah, keturunan yang baik, tidak begitu saja terjadi. Butuh proses, butuh upaya, butuh perjuangan. Salah satu di antaranya adalah dengan mendidik mereka di atas din yang benar, di atas tauhid, di atas sunnah. Seperti Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam mendidik putra-putranya sehingga semuanya menyatakan na'budu ilahaka. Setelah engkau meninggal kami semua akan menyembah ilahmu, ilaha wahidah, ilah yang esa. Ya. Semua putra-putranya jadi para anbiya. Ya. Dan memiliki putra-putri yang saleh dan salihah. Pada zaman sekarang ini seperti memiliki harta yang paling berharga. Tidak ada bandingannya. Karena hanya itu yang akan memberikan kemanfaatan bagi kita. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salat." Apabila seorang Bani Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3. Satu di antaranya adalah waladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh yang akan senantiasa mendoakannya. Dalam Sunan Abi Daud disebutkan sebuah riwayat, ada seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertanya-tanya, "Anna li yakunu hadza?" Kenapa aku diposisikan seperti ini? Qila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Ini semua terjadi karena ada panjatan doa dari anakmu agar Allah mengampuni dosa. Jadi modal terbesar bagi para orang tua memiliki anak yang saleh dan salihah. Dan keberhasilan dalam mendidik anak itu tidak dilihat dari kesuksesan si anak dalam hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Itu sih sepele, itu gampang. Seseorang dikatakan berhasil mendidik anaknya adalah ketika anaknya sukses dalam urusan dinnya, menjadi anak yang saleh dan salihah. Sekali lagi, ini tidak terjadi begitu saja. Butuh usaha, butuh upaya, butuh kesungguhan dari kita semuanya, butuh kejujuran, butuh keikhlasan. Ya. Jangan sampai koar-koarnya ingin punya anak yang saleh, ingin punya anak yang saleh, tapi dibiarkan si anak itu tidak dididik dengan pendidikan yang baik. Tidak disekolahkan, tidak dipondokkan, dibiarkan. Enggak mungkin, mustahil akan terjadi anak menjadi anak yang saleh. Maka harus ada upaya dan kesungguhan dari kita semua. Ingat, anak-anak yang saleh adalah modal yang sangat berharga bagi kita sebagai orang tua, baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Nah, ayat berikutnya 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun, sudah berlalu, umat mendahului, qad khalat laha ma kasabat, laha ma kasabat, bagi umat tersebut apa yang telah diusahakannya, walakum ma kasabtum, dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan.
Wala tus'aluna, dan kalian tidak akan pernah ditanya amma kanu ya'malun, tentang apa yang telah mereka kerjakan. Tafsiran ayat ini, qala tilka ummatun min aslafikum qad madat. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ada umat-umat min aslafikum yang telah mendahului kalian, qad madat, telah berlalu. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada umat yang selamat, ada umat yang tidak selamat. Ada kaum yang selamat, ada kaum yang juga dibinasakan. Sudah lewat, berlalu, mendahului kalian. Lahum a'maluhum, untuk mereka amalan yang mereka kerjakan. Walakum a'malukum, dan untuk kalian apa yang telah kalian amalkan. Wala tus'aluna an a'malihim, kalian tidak akan pernah ditanya tentang apa yang telah mereka amalkan. Wa hum la yus'aluna an a'malikum, dan mereka pun tidak akan pernah ditanya tentang apa yang telah kalian amalkan. Kullun sayujazi bima fa'alahu, masing-masingnya akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kalau yang baik dibalas dengan kebaikan, kalau yang jelek dibalas dengan kejelekan. La yu'akhadhu ahadun bidzambi ahadin, seseorang tidak akan dihukum karena dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ini mirip seperti keterangan Allah Subhanahu wa taala di ayat lainnya, wala taziru waziratan wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Yang bertanggung jawab terhadap amalan kita adalah kita, bukan orang lain. Ada orang-orang yang saleh berlalu mendahului kita, para wali-wali berlalu mendahului kita, para ulama yang saleh berlalu mendahului kita. Semua yang mereka amalkan adalah untuk mereka, kemanfaatannya di akhirat. Kita tidak akan tercipati amalan yang mereka lakukan. Kita hanya akan mempertanggungjawabkan amalan yang kita kerjakan. Kalau amalan yang kita kerjakan baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau amalan yang kita kerjakan jelek, maka kita akan mendapatkan kejelekan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, ya, maka balasannya tidak akan kembali ke kita, tapi kepadanya. Seperti halnya dosa yang kita lakukan tidak akan pindah kepada yang lain. Kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya. Ya. Ini yang dimaksud dengan laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Wala yanfa'u ahadan illa imanuhu wa taqwa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan kemanfaatan kepada seseorang kecuali keimanannya dan ketakwaannya. Nah, jadi di ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Nah. Kemudian qala ta'ala wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu, dan mereka berkata, kunu hudan aw nasara, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Kemudian kata Allah selanjutnya, qul, katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka, bal millata Ibrahim hanifa, sebenarnya yang lurus itu adalah millah Ibrahim, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Wa ma kana minal musyrikin, Ibrahim tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Tafsiran dari ayat ini, qala wa qalatil yahudu li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam udkhulu fi dinil yahudiyyah tajidu al-hidayata wa qalatin nasara lahum mithla dzalik. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang omongan orang-orang Yahudi. Qalatil yahud, orang-orang Yahudi berkata kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udkhulu fi dinil yahudiyyah,
masuklah kalian ke dalam agama Yahudi, tajidu al-hidayah, niscaya kalian akan dapat hidayah, petunjuk. Ini yang dimaksud dengan kunu hudan. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani pun mengatakan hal yang sama kepada umat Muhammad. Kunu nasraniyan, udkhulu fi dinin nasraniyah, masuklah kalian ke dalam agama Nasrani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada mereka, "Qul lahum ayyuhar rasul," katakan kepada mereka wahai Rasul, "Bal al-hidayah an nattabi'a jami'an millata Ibrahim." Justru hidayah itu akan dapat diperoleh ketika kita semuanya mengikuti millah Ibrahim. Alladzi mala an kulli dinin batilin ila dinil haqq. Sebuah millah, sebuah ajaran, sebuah agama yang berpaling dari setiap agama yang batil menuju agama yang hak. Wa ma kana minal musyrikin billahi ta'ala, dan Ibrahim itu tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Oleh karena itu la taghtaru bil yahudi wan nasara. Kita tidak boleh tertipu dengan Yahudi dan Nasrani. Kita tidak boleh terpengaruh dengan omongan-omongan mereka. Kita tidak boleh terpedaya dengan propaganda Yahudi wan Nasrani. Mungkin saja ada orang Yahudi yang mengatakan, ayo mendingan masuk agama Yahudi saja, lihat orang-orang Islam tidak amanah. Nih, lihat orang-orang Yahudi amanah, tidak khianat. Jangan tertipu. Meskipun kenyataan di lapangan memang ada di antara orang-orang Islam yang tidak amanah, tetapi itu tidak berarti bahwa agamanya agama yang jelek. Tetap agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam, millah Ibrahim. Jangan tertipu. Mungkin saja ada orang-orang Nasrani mengatakan, ayo masuk saja agama Kristen, agama Nasrani. Lihat orang-orang Nasrani ini jujur, gak pernah berdusta. Kalau bisnis, kalau apapun sportif, gak pernah melakukan kebohongan. Beda dengan orang Islam, dikit-dikit berbohong, dikit-dikit berdusta. Ini asli, padahal tidak asli. Ini mahal, padahal murah. Jangan tertipu. Tetap agama yang lurus adalah millah Ibrahim, Islam, bukan Nasrani, bukan Kristen. Qul lahum, katakan kepada mereka bahwasanya hidayah itu akan didapat ketika mengikuti millah Ibrahim. Karena Ibrahim tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Yahud wan Nasara. Bagaimanapun baiknya perilaku mereka, tetap saja kalau agamanya sesat, maka tidak bermanfaat sama sekali. Ayat yang ke-136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qulu, katakan oleh kalian semua, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub, dan kepada Al-Asbaq, keturunan-keturunan Yaqub, dan beriman kepada apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa, dan kepada apa yang telah diberikan kepada para nabi-nabi. La nufarriq baina ahadin minhum, kami tidak akan membeda-bedakan dalam hal keimanan kepada mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsiran dari ayat ini, qala qulu ayyuhal mu'minun li haula'il yahud wan nasara. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada segenap kaum mukminin agar mengumumkan di hadapan orang-orang Yahudi dan Nasrani
Qulu ayyuhal mu'minun, katakan oleh kalian wahai kaum mukminin, lihaula'il yahud wan nasara, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, saddaqana billah al-wahid al-ma'budi bihaqqin, kami telah membenarkan Allah yang Maha Esa, zat yang paling hak untuk diibadahi. Wa bima unzila ilaina minal Qur'an, dan kami telah membenarkan apa yang telah diturunkan kepada kami berupa Al-Qur'an. Alladzi awhahu Allah ila nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah wahyukan kepada nabi dan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma unzila minas suhufi ila Ibrahim wa ibnaihi Ismail wa Ishaq, dan membenarkan kepada apa yang telah diturunkan berupa suhuf kepada Ibrahim dan dua putranya Ismail dan Ishaq, wa ila Yaqub, dan membenarkan kepada apa yang diturunkan kepada Yaqub wal asbat dan asbat, wa humul anbiya'u min waladi Yaqub alladzina kanu fi qabail bani Israil isnatai asyrah. Ya, al-asbat adalah mereka para anbiya. Al-asbat para anbiya dari keturunan Yaqub, yang mereka ada di kabilah Bani Israil yang 12. Ya. Wa ma'utiya Musa minat Taurat wa Isa minal Injil wa ma'utiyal anbiya jami'an min wahyi rabbihim, dan membenarkan kepada apa yang telah diberikan kepada Musa berupa Taurat, kepada Isa berupa Injil, dan kepada apa yang telah diberikan kepada seluruh para nabi dari wahyu yang datang dari Rabbnya. La nufarriqu baina ahadin minhum fil iman, kami tidak akan membeda-bedakan seorang pun dari kalangan mereka dalam hal keimanan. Wa nahnu khadi'una lillah bit-ta'ati wal ibadah, dan kami akan senantiasa tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan ibadah. Ya, umumkan kepada Yahudi dan Nasrani agar jangan sampai mereka terus membujuk, terus merayu. Nah, karena ketika orang-orang Yahudi Nasrani melihat kaum mukminin, kaum muslimin akidahnya kuat, ya, lurus, maka setidaknya mereka tidak akan membujuk, ya, tidak akan merayu, tidak akan terus melancarkan propagandanya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-137. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Fa in amanu, kata Allah, jika mereka beriman, bimithli ma amantum bih, seperti keimanan kalian, faqad ihtadaw, niscaya mereka mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, akan tetapi jika mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka ada dalam permusuhan. Fasayakfikahumullah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melindungimu. Wa huwas samiul alim, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tafsiran dari ayat ini, qala fa in amana minal kuffari minal yahudi wan nasara wa ghairihim bimithli alladhi amantum bihi mimma jaa bihi ar-rasul faqad ihtadaw ila al-haq. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa jika orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani atau selainnya beriman seperti keimanan kalian, wahai kaum mukminin, wahai kaum muslimin, kepada apa yang telah dibawa oleh Rasul, faqad ihtadaw ilal haq, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk menuju kebenaran. Garansi, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengikuti Rasul akan mendapatkan jaminan petunjuk. Faqad ihtadaw ilal haq.
Wa in a'radu fa innama hum fi khilafin jadid, dan sebaliknya. In a'radu, jika mereka berpaling, fa innama hum fi khilafin jadidin, maka sungguh mereka benar-benar berada dalam khilafin jadidin, perselisihan yang amat keras, perselisihan yang kuat, celaka, binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi jaminan kepada Rasul, fasayakfikallah. Allah akan melindungimu. Allah akan membalaskan untukmu ayyuhar rasul, wahai Rasul, syirrahum atau syarrahum, kejahatan-kejahatan mereka, dari kejahatan-kejahatan mereka. Wa yansuruka alaihim, dan Allah akan menolongmu atas mereka. Wa huwas sami'u li aqwalihim, Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar li aqwalikum, perkataan-perkataan kalian. Al-alimu bi ahwalikum, dan Maha tahu tentang keadaan-keadaan kalian. Nah, dulu sahabat Utsman bin Affan sebelum dibunuh, beliau membaca ayat ini. Beliau membaca ayat ini. Beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ini musibah yang menimpa beliau, Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dan sudah dikabarkan sebelumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi sedang berada di sebuah kebun, kemudian yang menjaga pintu kebun adalah Abu Musa al-Asy'ari, maka masuklah satu persatu khulafa ar-rasyidin yang 4 ini. Diawali dengan masuknya sahabat Abu Bakar, minta izin untuk bisa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengizinkannya, dan Nabi menyampaikan kepadanya bahwa engkau adalah penghuni surga. Abu Bakar penghuni surga. Tidak lama kemudian datang lagi sahabat Umar, minta izin bertemu dengan Nabi. Nabi pun mengizinkannya dan menyampaikan kepadanya melalui Abu Musa bahwa Umar akan masuk ke surga, min ahlil jannah. Datang lagi Utsman, meminta izin untuk masuk. Kemudian Nabi SAW mengizinkannya dan berpesan kepada sahabat Abu Musa agar menyampaikan kepada Utsman bahwa Utsman min ahlil jannah, tetapi dia akan mendapati sedikit ujian, cobaan dalam hidupnya. Dan cobaan inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Beliau dibunuh oleh kaum Khawarij, para pemberontak pada saat itu. Tetesan darahnya tepat jatuh di ayat fasayakfikahumullah. Tetesan darahnya jatuh di ayat itu. Fasayakfikahumullah. Allah akan melindungimu dari mereka. Allah akan membalaskanmu. Jatuh di situ. Seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah radhiyallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong, pasti akan melindungi hambanya yang membela agamanya. Jadi tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Dan siapapun membela agama Allah, mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapatkan ujian. Pasti punya musuh. Wa ja'alna likulli nabiyyin 'adu. Kami telah menetapkan bahwa setiap nabi itu ada musuhnya. Maka kalau setiap nabi memiliki musuh, berarti para pengikut nabi juga akan memiliki musuh. Namun ingat janji Allah ini, fasayakfikahumullah. Allah akan melindungimu. Allah akan membalaskan kejahatan mereka. Nah, ayat yang ke-138. Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah, wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, dan tidak ada yang lebih baik dari sibghahnya Allah. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami senantiasa beribadah kepadanya. Tafsiran dari ayat ini, qala ilzamu dinallah allazi fatarakum alaihi. Tetap teguhlah di atas agama Allah
Allazi fatarakum alaihi, yang Allah telah memberikan fitrah kalian untuk tetap berada di atasnya. Di atas apa? Islam. Maka yang dimaksud dengan sibghatullah, sibghah Allah di ayat itu adalah fitrah. Fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Falaisa hunaka ahsanu min fitratillah allati fatara an-nasa 'alaiha. Tidak ada fitrah yang lain di sana yang lebih baik daripada fitrah Allah yang telah Allah berikan kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap yang dilahirkan terlahir di atas fitrah. Ya. Mengakui Islam. Di atas Islam. Ya. Adapun proses selanjutnya mengapa jadi Yahudi dan Nasrani itu karena kedua orang tuanya, seperti yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada prinsipnya setiap yang lahir ke dunia dari manusia di atas fitrah. Allah telah memberikan fitrah itu. Ya. Allah telah memberikan fitrah itu. Maka tetap teguhlah di atas fitrah itu. Apa sih fitrah itu? Din, Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Ada yang mengatakan fitrah adalah Quran, ada yang mengatakan fitrah adalah Sunnah, ada yang mengatakan fitrah adalah Islam. Semuanya benar tafsiran itu karena tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah adalah Islam. Ya. Falzimuha, maka pegang teguhlah fitrah itu, Islam ini. Nah. Jangan terpengaruh dengan segala perkara yang datang dari luar, yang tidak berasal dari Islam. Tetaplah pegang erat-erat dinul Islam, karena ini fitrah. Dan setiap manusia secara fitrahnya seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, yuhibbul haq wa yuriduhu wa yatlubuhu. Setiap manusia yang memiliki fitrah atau fitrah manusia itu selalu yuhibbul haq, cinta kepada kebenaran. Kalau manusia senang kepada kebaikan, itu sesuai dengan fitrahnya. Ya. Yuhibbul haq, mencintai kebenaran. Wa yuriduhu, dan menginginkannya, selalu ingin kebenaran, selalu suka yang baik-baik. Wa yatlubuhu, dan akan berusaha untuk mencarinya, mencari kebenaran. Ini fitrah. Ya. Ini fitrah. Al-fitratu fin nafs, fitrah dalam jiwa itu selalu yuhibbul haq wa yuriduhu wa yatlubuhu. Nah, jadi jangan dirusak fitrah ini. Ya, jangan dirusak fitrah ini. Ini adalah sibghatullah. Wa man ahsanu minallah sibghah. Tidak ada sibghah yang lebih baik dari sibghahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu, dan katakan oleh kalian, nahnu lahu khadi'una muti'una li rabbina fittiba'ina millata Ibrahim. Kami hanya akan tunduk kepada Allah, taat kepada Rabb kami dalam mengikuti agama atau millah Ibrahim alaihissalam. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-139. Allah Ta'ala berfirman, Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul, katakan olehmu, atuhajjunana, apakah kalian akan mendebat kami tentang Allah? Atuhajjunana. Ini kalau dalam ilmu tajwid apa hukumnya? Mad apa? Tigo. Mana temannya? Abdullah. Abdullah panas. Abdullah. Haji Abdullah. Mad.
lazim, kilmi apa? Mad lazim, kilmi, muzaqqal. Nah. Qul atuhajunana. Katakanlah, atuhajunana, apakah kalian hendak mendebat kami tentang Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Sedangkan dia Allah itu Rabb kami dan Rabb kalian. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Wa nahnu lahu mukhlisun. Dan kami hanya akan beribadah kepadanya saja. Ya. Qala qul, di tafsiran dari ayat ini, qul ayyuhar rasul. Allah memerintahkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada ahli kitab. Qul ayyuhar rasul li ahli kitab. Katakan olehmu wahai Rasul kepada ahli kitab, atujadilunana fi tauhidillah wal ikhlas lahu. Apakah kalian hendak mendebat kami dalam hal mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya? Wa huwa rabbul alamin jami'an, sementara dia Allah itu adalah Rabb semesta alam semuanya. La yakhtassu biqaumin duna qaum. Allah itu Rabb bagi semuanya. Tidak tertuju khusus bagi satu kaum tanpa kaum yang lainnya. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kalian amalan-amalan kalian. Wa nahnu lillah mukhlisul ibadah, dan kami akan tetap memurnikan ibadah hanya untuk Allah, wa ta'ah, dan demikian juga ketaatan hanya untuk Allah. La nusyrik bihi syai'a. Kami tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala na'budu ahadan ghairah. Dan kami tidak akan pernah menyembah kepada seorang pun selain Allah. Ya. Ajukan pertanyaan ini. Kamu ingin mendebat kami tentang tauhid, tentang keikhlasan? Enggak bisa. Sorry, enggak level. Ya. Kenapa? Karena kami sudah yakin dengan agama kami. Kami sudah yakin dengan tauhid. Kami akan tetap menyembah Rabbul Alamin, Allah. Lana a'maluna. Bagi kami amalan kami. Walakum a'malukum, dan bagi kalian amalan kalian. Gak perlulah ya, mendebat kami dalam hal ini. Ini soal keyakinan. Nah, ini soal aqidah. Nah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang setelahnya 140. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Ataukah kalian akan mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan keturunan-keturunannya atau putra-putranya mereka semua itu Yahudi atau Nasrani? Qul a'antum a'lamu amillah. Katakan kepada mereka, a'antum a'lam, apakah kalian lebih tahu amillah, atau Allah yang jauh lebih tahu? Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang dengan sengaja menyembunyikan persaksiannya. Wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun, dan Allah tidak akan pernah lalai atas apa yang kalian kerjakan. Tafsiran dari ayat ini, qala bal ataquluna mujadilina fillah. Kalau kalian memang tidak bermaksud mendebat kami, sekarang kami tanya kalian, ataquluna mujadilina fillah, apakah kalian katakan inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa humul anbiya min waladi Yaqub alladzina kanu fi qabail bani Israil 12 kanu ala dinil yahud awin nasara. Bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan putra-putranya itu mereka semuanya berada di atas agama Yahudi atau Nasrani. Kalau seandainya mereka mengatakan iya, maka wahadza kadzibun. Ini adalah sebuah kedustaan. Ya, ini sebuah kedustaan. Karena sudah lewat di ayat yang sebelumnya dijelaskan bagaimana wasiat Ibrahim kepada putra-putranya, bagaimana wasiat Yakub kepada putra-putranya. Ya. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak berada di atas agama Yahudi, tidak pula berada di atas agama
Nasrani. Kalau kalian memang tidak mendebat kami, maka sekarang pertanyaannya, apakah kalian berkeyakinan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seluruh putra-putranya itu beragama Yahudi atau Nasrani? Kalau kalian mengatakan iya, maka ini sebuah kedustaan. Faqad bu'itsu wa matu qabla nuzulit Taurat wal Injil. Mereka semua sudah diutus oleh Allah dan mereka semua sudah meninggal sebelum turun kitab Taurat dan Injil. Maka bagaimana bisa dikatakan berada di atas agama Yahudi dan Nasrani? Nah, qul lahum ayyuhar rasul. Kemudian di ayat itu Allah juga merintahkan kepada Nabi kita Muhammad, qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai Rasul, a antum a'lamu bidinihim amillahi ta'ala, apakah kalian yang lebih tahu tentang agamanya mereka Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub ataukah Allah? Nah, wa qad akhbara fil Qur'an bi annahum kanu hunafa muslimin, sementara dalam Al-Qur'an sudah dikabarkan bahwasanya mereka semua itu orang-orang yang lurus agamanya, muslimin, mereka kaum muslimin. Maka wala ahadun azlama minkum hina tukhfuna syahadatan thabitatan 'indakum minallahi ta'ala wa tad'una khilafaha iftira'an 'ala Allah. Maka tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada kalian ketika kalian menyembunyikan persaksian yang sudah nyata ini yang ada di sisi Allah, kemudian kalian mengklaim sebaliknya, iftira'an 'ala Allah, sebagai bentuk kedustaan atas nama Allah. Mereka tahu kalau Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub itu berada di atas dinul Islam, mereka tahu, tetapi mereka sengaja sembunyikan hal ini. Ketika mereka menyembunyikan hal ini, maka Allah katakan bahwa mereka adalah kaum yang zalim. Mereka kaum yang zalim dan tidak ada kaum yang kezalimannya melebihi mereka. Karena mereka mengklaim sesuatu yang sebaliknya, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Kemudian Allah ingatkan di akhir ayat, wa mallah bighafilin an syai'in min a'malikum. Allah itu tidak akan lalai sedikit pun dari setiap apa yang kalian amalkan, kalian kerjakan. Bal huwa muhsin laha wa mujazikum 'alaiha. Akan tetapi Dia Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya, ya, membalas kalian atas perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, atau membalas kalian atas amalan-amalan yang kalian lakukan. Ini semua ikhwatiddin rahimakumullah dalam rangka menegakkan hujjah, ya, kepada Yahud wan Nasara. Nah, selanjutnya ayat yang ke-141, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ada umat-umat yang telah berlalu terdahulu, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Bagi umat-umat tersebut apa yang telah diusahakannya dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan pernah ditanyakan tentang apa yang telah mereka amalkan. Tafsiran dari ayat ini, qala tilka ummatun min aslafikum qad madat, kembali Allah mengingatkan bahwa ada umat-umat yang telah mendahului kalian. Qad madat, telah berlalu. Lahum a'maluhum wa lakum a'malukum, bagi mereka amalan yang telah mereka kerjakan dan bagi kalian amalan yang telah kalian kerjakan. Wala tus'aluna an a'malihim, kalian tidak akan pernah ditanya tentang amalan mereka. Wahum la yus'aluna an a'malikum, dan sebaliknya mereka pun tidak akan pernah ditanya tentang amalan yang kalian kerjakan. Wa fil ayati, di dalam ayat ini faidahnya. Di dalam ayat ini qat'un lit-ta'liqi bil makhluqin. Di dalam ayat ini ada hujjah, dalil untuk
menghancurkan atau melemahkan litta'alluqi bil makhluqin, melemahkan orang-orang yang bergantung kepada makhluk. Dalam ayat ini sekali lagi ada keterangan atau gambaran yang melemahkan orang-orang yang bergantung kepada makhluk. Ya. Jadi ayat ini memutuskan hujah orang-orang yang bergantung kepada makhluk. Wa adamul ightirar bil intisab ilaihim, dan sekaligus di ayat ini juga ada arahan agar tidak tertipu dengan menisbatkan diri kepada makhluk. Ya. Kesolehannya orang-orang soleh itu untuk mereka. Kesolehannya para wali itu untuk para wali, bukan untuk kita. Maka jangan bergantung kepada orang soleh, jangan bergantung kepada wali. Lakukan amal yang soleh, itu yang akan membuat kita memiliki kemanfaatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak pernah beramal, kita tidak pernah melakukan ketaatan, kemudian selalu bergantung kepada kesolehannya orang-orang soleh, selalu bergantung kepada kesolehannya para wali, percuma. Kita tidak akan dapat apa-apa. Jangan terlalu membesar-besarkan istilah cinta para wali, cinta orang-orang soleh. Sementara kita tidak mencontoh kesolehan mereka. Sembari melakukan kemaksiatan, bahasanya cinta orang-orang soleh, cinta para wali. Mustahil. Orang-orang yang mencintai, orang-orang soleh mencintai para wali itu akan mencontoh kesolehannya, ya. Mengikuti kesolehannya. Ini baru dikatakan mencintai para wali, mencintai orang-orang soleh. Kita harus soleh, contoh kesolehan mereka. Jangan sekedar omdo, ya, cinta wali, cinta orang soleh, sementara kita tidak pernah beramal. Kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan, tilka ummatun qad khalat. Orang-orang soleh sudah berlalu itu. Para wali sudah berlalu, ya, di hadapan kita, mendahului kita. Laha ma kasabat, untuknya, untuk mereka apa yang telah mereka kerjakan. Untuk kita apa? Lakum, lana, apa yang kita kerjakan. Ya, ini yang akan kembali kepada kita manfaatnya. Kenapa? La tus'aluna, karena kalian itu tidak akan pernah ditanya tentang apa yang mereka kerjakan, dan sebaliknya mereka pun tidak akan pernah ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Berarti kita hanya akan bertanggung jawab terhadap amal kita. Kita tidak akan bertanggung jawab terhadap amalannya para wali, amalannya orang-orang soleh. Pun demikian sebaliknya, orang-orang soleh, para wali juga tidak akan bertanggung jawab terhadap amalan yang kita kerjakan. Semua yang menanggungnya adalah kita. Kalau baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan sebagai balasannya. Kalau jelek, ya kejelekan. Walaupun para wali mendapatkan kebaikan, orang-orang soleh mendapatkan kebaikan. Kalau kita amalannya buruk, amalannya jelek, ya akan mendapatkan kejelekan. Enggak ada istilah luber, itu amalan para wali, sehingga orang kena kesolehannya. Ada istilah seperti itu. Ibaratnya kalau gelas itu sudah penuh sekali, ini orang-orang soleh itu kebaikannya, sehingga luber. Nah, kita apa istilahnya menjemputnya, yang jatuhnya itu buat kita. Tapi enggak ada istilah seperti itu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtu. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi kita apa yang kita usahakan. Nah, qala wa anna al-ibrata bil iman billah wa ibadatihi wahdah. Sesungguhnya yang jadi patokan adalah iman kepada Allah dan beribadah hanya kepadanya saja. Ini yang jadi patokan. Ya. Gak usah terlalu tertipu dengan wah saya keturunan nabi, saya keturunan wali. Yang jadi patokan bukan itu, bukan kamu dari keturunan siapa. Bukan itu yang jadi patokan. Yang jadi patokan adalah apa amalmu. Ya, itu yang jadi patokan. Kalau kamu beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, melakukan amal soleh, bagus, kamu akan mendapatkan kemanfaatan. Tapi kalau tidak, sekalipun kamu keturunan nabi, sekalipun kamu keturunan wali, tetap saja kamu akan mendapatkan kejelekan.
Nabi SAW mengatakan, "Fala yalumanna illa nafsah." Enggak ada yang bertanggung jawab kecuali dirinya sendiri. Makanya beliau menyeru semua keluarganya, "Anqidu anfusakum minan nar." Selamatkan diri kalian dari api neraka. Disebutkan semua keluarganya, disebutkan, dipanggil satu persatu. "Wahai Fatimah, putri Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka." Ya. Karena aku tidak bisa menyelamatkan. Jadi yang jadi patokan bukan soal nasab. Ya. Yang jadi patokan adalah iman dan ibadah kepada Allah. Nah, dan Nabi SAW sangat takjub dengan adanya orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tetapi kecintaan dan ittiba'nya sangat luar biasa kepada beliau. Ya. Bahkan pahalanya itu 1:50, ya, dari kalangan amalan sahabat. Nah. Jadi yang jadi patokan adalah beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya saja, wattiba rusulihi, serta mengikuti rasulnya. Wa anna man kafara bi rasulin minhum faqad kafara bi sa'iri ar-rusul. Dan barang siapa yang kufur, mengingkari satu rasul, maka berarti dianggap mengkufuri, mengingkari seluruh para rasul. Ya. Abu Lahab, keluarga Nabi, celaka kalau tidak beriman kepada Nabi. Ya, pamannya Nabi celaka. Abu Thalib pun sama, tetap mendapatkan hukuman atau azab dari Allah meskipun ada keringanan karena syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kurang apa kedekatannya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka sekali lagi ini menunjukkan bahwa yang jadi patokan bukan soal nasab, ya, tapi soal iman dan ittiba. Nah, ada keimanan, ada ittiba, ini yang akan menyelamatkan. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.